Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria di Bangkalan menusuk keponakannya hingga tewas saat berusaha membela diri karena dipukuli korban. Penganiayaan itu berawal dari cekcok masalah keluarga antara pelaku dan ayah tiri korban. Pelaku penusukan berinisial HN berusia 60 tahun dibawa ke Satreskrim Polres Bangkalan. Pelaku diringkus sehari sebelumnya usai menusuk keponakannya hingga tewas. Korban berinisial MS berusia 41 tahun tewas dalam perjalanan ke puskesmas karena luka parah akibat ditusuk keris pusaka milik pelaku. Peristiwa terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Bermula saat pelaku terlibat cekcok masalah keluarga dengan ayah tiri korban. Saat ayah tiri korban masuk ke dalam rumah, pelaku juga lari ke rumahnya mengambil keris pusaka untuk berjaga-jaga. Saat itulah korban MS mendatangi pelaku dan marah-marah. Korban juga sempat memukuli pelaku hingga kemudian HN menusukkan keris ke tubuh MS. Dalam kondisi luka parah, MS dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Setelah dipisahkan kembali ke rumah, tapi karena mungkin korban ini mendengar bapak tirinya sempat ribut sama pelaku, maka korban ini mendatangi rumahnya pelaku. Di sana sempat ketika nyampe informasinya pelaku ini dipukulin oleh korban dan sempat ditahan oleh keluarga di sana. Tiba-tiba ini karena posisi tadi sudah memegang senjata tajam, ya diarahkanlah ke sebelah kiri korban sehingga korban mengakibatkan meninggal dunia pada saat itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, sebuah truk bermuatan pakan udang melaju tak terkendali menabrak 3 motor milik jamaah masjid di Banyuwangi. Truk yang ternyata dikemudikan sopir mabuk itu berhenti setelah menabrak pagar masjid. Truk bernomor polisi DK8910TF ini berhenti setelah menabrak pagar Masjid Agung Baitur Rahman di kawasan Taman Sri Tanjung, Banyuwangi. Sebelum menabrak pagar, truk melaju tak terkendali hingga menabrak 3 motor jemaah masjid. Akibatnya 2 motor ringsek sementara 1 motor lainnya terseret di bawah kolong truk. Beruntung tidak ada warga saat truk menabrak motor tersebut. Insiden kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikemudikan Arik Haryanto, usia 51 tahun, warga Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, berjalan dari utara ke selatan. Di lokasi kejadian, truk oleng hingga berjalan di jalur yang salah, kemudian menabrak motor dan pagar masjid. Saat diperiksa polisi, ternyata sopir dalam kondisi mabuk miras. Juga ini kelalaian sopir. Setelah kita tanya sopirnya, ternyata dari mulutnya berbau alkohol. Sementara masih kita mintai keterangan namun belum, istilahnya masih pusing mungkin. Akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menerobos areal parkir Masjid Baitur Rahman. Berapa motor yang tertabrak? Ada 3, yang 2 sudah kita cirikan dan rusak parah, yang 1 ada di bawah mobil. Untuk korban manusia? Untuk korban manusia alhamdulillah nihil karena pada saat terjadi laka semua jamaah berada di masjid. Tim Satlantas Polresta Banyuwangi akan memeriksa sang sopir untuk tes urin guna mengetahui apakah sopir hanya terpengaruh miras atau pengaruh obat-obatan terlarang. Sebab SIM milik sopir itu juga sudah tidak berlaku sejak 10 tahun lalu. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, upacara puncak Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 digelar di lapangan Mapolda Jatim. Mengambil tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Saudara, Kapolda Jatim juga menegaskan jajarannya berkomitmen dan serius memberantas judi online. Upacara puncak Hari Bayangkara ke-78 digelar di lapangan Mapolda Jawa Timur. Acara dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rafael Granada Bay, dan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, dan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Hovifah Indar Parawansa.
Upacara mengambil tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan, jajarannya berkomitmen dan serius memberantas judi online yang meresahkan masyarakat. Kita sudah semangat berkomitmen, bahkan kita sudah setiap hari melakukan evaluasi. Karena judi online ini adalah kegiatan yang tanpa batas melalui media sosial, jadi kita bekerja sama dengan Polda terutama Jakarta, ya, termasuk kementerian lembaga terkait yang lain, untuk sama-sama kita memberantas, terutama penyelenggaranya, masyarakatnya kita upayakan cegah dininya adalah menyadarkan bahwa judi online itu betul-betul membuat jiwa kita makin terpuruk, makin rusak. Bahkan kita sudah mendapatkan contoh, ya, keluarga berantakan gara-gara judi online. Itu yang kita upayakan untuk mencegah. Jadi kita usahakan pencegahan secara dini, bagaimana menanamkan nilai masyarakat supaya tidak tertarik dengan main judi online, ya. Sebagai refleksi Hari Bayangkara ke-78, Kapolda Jawa Timur juga berharap jajarannya semakin giat mengayomi dan melayani masyarakat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, puluhan santri dari berbagai pondok pesantren mengikuti pelatihan pembuatan aneka roti manis hingga mie di Pondok Pesantren As-Sidiki Jember. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Kemitraan Pondok Pesantren atau LKPP diharapkan mendorong kemandirian ekonomi dan pangan berbasis pondok pesantren. Pelatihan kewirausahaan yang menyasar kalangan santriwati ini digelar di Pondok Pesantren As-Sidiki di Desa Curah Lili, Kecamatan Balung, Jember. Ada sekitar 40 santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur ambil bagian dalam pelatihan untuk menambah keterampilan di samping pendidikan formal yang didapatkan santri di pesantrennya masing-masing. Pelatihan dibagi dalam 2 sesi, yakni kelas teori dan kelas praktik, yang meliputi pembuatan aneka jenis roti manis hingga mie. Dipandu ahli tata boga profesional, pelatihan berjalan padat dan efektif sehingga dalam waktu relatif singkat para peserta sudah bisa membuat aneka roti yang tidak saja enak, melainkan juga menarik dan tak kalah dengan jajanan yang ditawarkan di toko-toko modern. Pelatihan kewirausahaan yang diinisiasi oleh Lembaga Kemitraan Pondok Pesantren ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi di lingkup pondok pesantren dengan sinergi sejumlah pihak, termasuk kalangan penyedia modal. Juga melakukan kegiatan pelatihan bakery untuk 40 pesantren yang berada di Jember, untuk meningkatkan skill mereka dan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kue, pangsit, dan lain-lain. Perbankan sudah membuka pintu sehingga kita dapat masuk ke kelas-kelasnya. Nanti kita akan mensinergikan antara pondok pesantren, LKPP, dan perbankan. Tak hanya teori dan praktik, para santri juga diberi pendampingan khusus dalam hal manajemen dan marketing, sehingga para santri dapat memasarkan kue-kue buatannya. Membangun ekonomi umat berbasis pondok pesantren. Bagaimana pesantren ke depan itu bisa mandiri, bisa mengajarkan kepada santri-santrinya untuk bikin aneka rasa roti. Dan kami di sini Pondok Pesantren As-Sidiki di sini menyiapkan alat-alatnya. Kebetulan alat-alat di sini kan sudah lengkap, gitulah. Jadi kemitraan yang seperti ini sangat membantu dan sangat bermanfaat. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dengan materi kelas berbeda setiap harinya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.